selain jumlah penduduk yang semakin meningkat, mencapai kurang lebih 272 juta dengan pertumbuhan sebesar 3,5 juta per tahun. Artinya akan ada peningkatan kebutuhan lahan untuk non-pertanian. Sebagai gambaran, dalam setahun sekitar 150.000 hektar lahan pertanian beralih fungsi untuk kegiatan non-budidaya pertanian. Komisi 4 DPR RI menyelenggarakan rapat kerja bersama Menteri Pertanian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Menteri Kelautan dan Perikanan dalam rangka membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan, Senin 29 Maret 2021 di Gedung DPR MPR RI, Senayan, Jakarta. Dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi 4 DPR RI Sudin membahas beberapa hal yang menjadi catatan Komisi 4. Di antaranya mengenai luas lahan kawasan hutan yang semakin berkurang akibat konvensi lahan pertanian untuk pemukiman dan kegiatan industri. Sudin menilai hal itu dapat mempengaruhi ketahanan pangan di Indonesia. Kebutuhan lahan pertanian dapat ditingkatkan, yang dapat dijadikan salah satu alternatif kebijakan pemerintah untuk meningkatkan produksi pangan dengan cara ekstensifikasi yang bermuara pada peningkatan ketahanan pangan Indonesia. Disadari betul bahwa upaya pemenuhan pangan tidak bisa dilakukan secara parsial atau sektoral, sehingga perlu adanya komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka keberlanjutan program ketahanan pangan, mencegah kekosongan dan tumpang tindih tugas pokok, fungsi, dan kewenangan. Sementara itu, untuk menjawab hal tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo mengatakan penurunan lahan pertanian dari tahun ke tahun menjadi tantangan dalam mendorong ketahanan pangan nasional. Di mana pada dasarnya wewenang untuk memutuskan alih fungsi lahan ada pada pemerintah daerah. Hal tersebut tertuang pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009. Ya, Undang-Undang Nomor 41 2009 mengamanahkan bahwa alih fungsi lahan itu dengan hukuman yang sangat keras sebenarnya. Kurang lebih kalau yang sengaja mengalih fungsi lahan itu antara 3 sampai 5 dan sekitar itu, dan itu khususnya pada daerah-daerah strategis yang sudah ditetapkan dalam perda daerah menjadi kawasan pertanian berkelanjutan. Jadi salah satu syaratnya menjadi kawasan pertanian berkelanjutan. Kalau kita mau lihat apa-apa yang ada di dalam situ, lahan itu lahan existing dan kemudian irigasinya sudah irigasi teknis dan dialihfungsikan. Dan ini terjadi khususnya pada daerah-daerah perkotaan yang dialihkan pada berbagai industri, jalan-jalan strategis, dan lain-lain. Tetapi sepenuhnya kendali ini ada di daerah. Kendati dalam rangka mensukseskan program ketahanan pangan di kawasan hutan, Kementerian Pertanian telah menindaklanjuti melalui berbagai program yang bersifat intensif. Di antaranya pemanfaatan lahan hutan untuk hijauan pakan ternak ruminansia, serta pemanfaatan lahan hutan untuk pengembangan tebu. Oleh karena itu, Kementerian Pertanian menjamin dibangunnya food estate di 3 wilayah seperti Kalimantan Tengah, Humbang Hasundutan Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur tidak mengganggu kawasan hutan. Seperti food estate yang ada di Humbang Sudan tidak mengganggu hutan sama sekali. Semak belukar yang selama ini memang banyak di sana dan bukan tebing yang keterjalannya di atas 40 derajat. Tidak. Dia ada bukit-bukit yang sebenarnya cuma bukit-bukit yang tinggal kita cukur atasnya, kita hilangkan. Dan ini banyak di semua provinsi ada. Di NTT ada, di Maluku ada, di Papua ada. Masih ada lahan seperti tanpa mengganggu hutan. Dalam rapat kerja tersebut, Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga membahas progres dari program Food Estate Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Mentan menyebut jika potensi komoditas hortikultura seperti kentang, bawang merah, serta bawang putih di desa Ria-Ria Humbang Hasundutan sangat baik. Hal ini dibuktikan dari panen pertama yang menunjukkan hasil memuaskan.
Saya berharap satu kali lagi pimpinan mungkin suatu saat kita sama-sama aja ke Humbang Sudan, lihat langsung kenyataan yang ada. Memang itu baru tahap pertama, tapi kentangnya sudah sangat-sangat bagus. Saya melihat ini di daerah yang cukup bagus, dan ini ada bisa di Jawa, masih banyak lahan seperti ini. Masih banyak lahan di Sumatera seperti ini. Masih banyak lahan di Kalimantan bisa kita lakukan untuk menjadi cadangan ketahanan pangan dan untuk produktivitas yang bisa lebih tinggi ke depan. Vika Novianti, Windu Wicaksono, Tim TV Tani mengabarkan.